Asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Damang? Sehat? Ibu apa kabar yang di belakang? Alhamdulillah ya. Kita akan coba lanjutkan bahasan kita ya. Di halaman yang ke-38 kita masih mengkaji kitab Tadhkiratus Sami' ya, wal Mutakallim fi Adabi Alim wal Mutakallim. Kita sekarang masuk bab 38 ya. Seperti biasa teman saya yang baca dulu ya, sebagai salah satu dari mahasiswa pesantren mahasiswa Tholib ya, pesantren mahasiswa Baitul Mukhlisin. Ini namanya Ajangan Ikhfal. Alhamdulillah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anhu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turukil jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha lit-talibil ilmi liradallahu anhu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtagilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wad du'a'i lah wa tad'u lahu ajnihataha wa innahu la yunafasu fi du'a'ir rajuli shalihi aw man yuzannu salahuhu fa kaifa bi du'a'il malaikah wa qad ikhtulifa fi ma'na wa wad'i ajnihatiha faqila at-tawadu'u lahu wa qila an-nuzulu indahu wal huduru ma'ahu wa qila at-tawqiru wat ta'zimu lahu wa qila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha fatu'inuhu 'ala bulughi maqasidihi wa amma ilhamul hayawanati bil istighfari lahum faqila li annaha khuliqat limasalihi al-ibadi wa manafi'ihim wal ulama'u humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrumu wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyid dorori anha. Ahsan. Ya. Sudah bagus ya bacaannya, nahwu dan sorobnya juga sudah cukup ya mungkin ya untuk dikatakan bisa ya baca kitab ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk hadis berikutnya. Ini masih tentang bab keutamaan belajar ya, kemudian mengajar ya, khususnya nanti bagi seorang yang akan mengajar ya, dan kita semua dituntut untuk menjadi pengajar.
Sekali lagi di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung ya, mengajar itu bukan ruang lingkup seperti di kelas ya, sekolah. Yang dimaksud mengajarkan di sini adalah berdakwah ya. Di tempat bekerja ya, mungkin misalnya di masyarakat atau misalnya di semua aktivitas kita harus berdakwah atau mengajar ya. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turukil jannati. Barang siapa yang keluar jalan untuk menuntut ilmu ya, maka akan dimudahkan baginya ya jalan-jalan menuju surga. Kemarin sudah kita bahas ya bedanya tariq dan syari'. Itu kan dua-duanya artinya jalan. Kalau tariq itu jalannya kecil. Nah, jalannya kecil. Kalau syariah itu jalannya luas. Ya, jalannya lega, semua kendaraan bisa masuk. Tapi kalau tariq itu jalannya kecil. Artinya Nabi SAW di sini memberikan gambaran bahwa jalan menuntut ilmu itu kecil, sempit, tidak semua orang bisa masuk. Makanya orang yang punya kesempatan atau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke jalan tersebut harus disyukuri, karena tidak semua orang bisa. Mungkin kita mengorbankan waktu untuk bekerja, mengorbankan waktu untuk liburan gitu kan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu malah datang tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis ke masjid. Wah, itu luar biasa ya. Kita mengistirahatkan dulu aktivitas yang lain dalam rangka untuk belajar. Maka Allah nanti akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Apa jaminan janji dari Nabi SAW kepada para penuntut ilmu yang datang ke majelis ta'lim, majelis ilmu? Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, ini malaikatnya banyak. Dan sesungguhnya para malaikat la tada'u ajnihataha, akan membentangkan sayapnya. Nah, li talibil ilmi, kepada para penuntut ilmu. Jadi sekarang samping kiri kanan bapak-bapak ya, itu ada malaikat. Hanya kita tidak diberikan indera ya untuk bisa melihatnya, karena memang tidak mungkin gitu kan. Tapi janji Nabi SAW, para malaikat itu membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Mau apa malaikat membentangkan sayapnya itu? Ridallahi anhu ya, memberikan doa ya supaya Allah ridho kepadanya. Nah, jadi ketika kita datang ke tempat menuntut ilmu ya, misalnya ke masjid atau misalnya ke kelas ya, maka jangan kemudian kita hanya menyimak saja, tapi juga harus ada doa, ada harapan kan. Bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita itu ya di tempat ini ya, di tempat kita sedang menuntut ilmu. Karena kalau misalnya Allah sudah ridho, apapun yang kita panjatkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengijabahnya ya. Nah, itulah yang tidak bisa ditemukan misalnya di tempat yang lain. Kalau misalnya kita menuntut ilmu, maka kita mendapatkan jaminan dapat naungan sayap dari bentangan sayap dari malaikat, dan kemudian memberikan ridho kepada para penuntut ilmu. Berikutnya Nabi SAW bersabda, wa innal alim ya, dan sesungguhnya orang yang berilmu, yang mau belajar itu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Jadi tadi mah janji yang pertama itu apa? Malaikat akan membentangkan sayapnya untuk kita, memberikan doa untuk Allah ridha kepada kita. Yang kedua ya, bagi para penuntut ilmu itu ya, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampunan untuknya. Nah, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampunan untuk para penuntut ilmu. Kita sekarang di sini. Hatta al-hitan, sampai kemudian hewan laut, fi jawfil ma, di kedalaman lautan. Ya. Jadi bukan hanya penduduk langit dan bumi saja, tapi hewan-hewan laut pun yang ada di dasar laut pun itu juga sama memberikan istighfar, memintakan ampunan kepada para penuntut ilmu.
Jadi seperti misalnya belut listrik gitu kan, ubur-ubur, jenis-jenis asin gitu kan, jentik segala macam, atau misalnya makhluk terkecil pun yang ada di laut ya, bakteri-bakterinya ya. Nah, jadi karena liwatan ya teh, asin ya. Itu memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Ya, ikan-ikan yang ada di laut pun seperti itu. Bukan hanya ikan, hewan yang hidup di laut. Ya. Nah, cuman putri duyung tidak ada ya. Jadi hewan ya, apapun lah itu kan kerang-kerang ya dan seterusnya. Kalau putri duyung itu dongeng gitu ya. Oke. Jadi akan memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Ya. Dan perumpamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang rajin ibadah. Jadi ada orang berilmu dibandingkan dengan orang yang rajin ibadah. Umpamanya orang yang berilmu itu kemuliaannya bagaikan kemuliaan bulan pada malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Jadi kan misalnya ayat bulan di malam purnama itu bintang-bintang yang lainnya akan kalah dengan keindahan bulan. Ya, dan perumpamaan orang yang berilmu itu kan dibandingkan dengan orang yang rajin ibadah seperti itu. Tetapi bukan kemudian dipulah pilih, kalau begitu mah jangan ibadah gitu kan, mending keneh belajar saja. Tapi ini merupakan sebuah cara dari Allah untuk kita lebih memilih dua-duanya mungkin. Nya berilmu, nya ahli ibadah. Jangan kemudian berilmu tapi misalnya tidak ahli ibadah, ya. Tapi kalau misalnya ada yang ahli ibadah tapi misalnya tidak berilmu, tapi harus dikolaborasikan dua-duanya. Ya kita juga ahli ibadah, ya ibad atau abid, ya juga kita ahli ilmu. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu gitu kan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, nabi dan rasulnya itu terus itu kan diajarkan kepada nabi-nabi setelahnya ajaran-ajaran tauhid itu terus ya sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, yang risalah kan sudah terputus itu kan, Nabi SAW adalah rasul terakhir. Nah, maka yang mewarisi risalah kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW itu adalah para ulama. Ya. Wa inna al ulama'a warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Karena yang namanya para nabi itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Artinya harta, tidak mewarisi harta. Oke? Okay? Satu dinar itu ada yang tahu berapa, Pak? Satu dinar itu gaduh dinar. Satu dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Ya. Nah, ya, itu satu dinar ya. Nah, Abdurrahman ibn Auf itu pernah berinfak 2.000 dinar. Ya, berapa? 2.000 dinar ya. Kalikan saja satu dinarnya itu 4,25 gram emas ya. Kalikan 2.000 ya. Kayak di bumi ngetang nama. Ya. Itu sekali itu disebutkan infak Abdurrahman yang paling terkecil. Karena pada waktu itu mendesak, asetnya ada di luar, di rumahnya ada 4.000 dinar, 2.000 dinar untuk keluarganya, 2.000 dinar untuk diinfakkan. Nah, kemudian berinfak melalui tangan Nabi SAW, Abdurrahman sampai kemudian menyebutkan, maaf Rasul, saya malu tidak bisa berinfak seperti biasa gitu. Saya hanya bisa berinfak 2.000 dinar gitu. 2.000 dinar itu berapa miliar? Ada 7 miliar lebih mungkin ya. Nah, itu infak terkecil Abdurrahman. Nah, itu ya. Jadi para nabi itu tidak mewarisi dinar dan juga dirham, maksudnya harta. Wa innama tiada lain warrathu al-ilm. Mereka itu mewariskan apa? Ilmu. Ya.
Dan yang namanya warisan ilmu beda dengan warisan harta, betul? Kalau warisan harta mah ada bagian-bagiannya, ya. Ketika misalnya bapak meninggal, misalnya ya, istri itu dapat misalnya 1/8 kalau tidak kalau ada keturunan. Kalau tidak ada keturunan, istrinya dapat 1/4, gitu kan? Begitu juga dengan misalnya kalau ibunya misalnya meninggalkan bapak sebagai ahli warisnya, suaminya, bapak dapat setengah kalau misalnya tidak punya keturunan. Tapi kalau punya keturunan 1/4, ya. Bagaimana kalau misalnya istrinya 2, kan maka 1/8 dibagi 2 kadah alakur, ya, mangga. Wa innama warasul al-ilm. Tapi kalau misalnya para nabi itu mewarisi apa? Ilmu, dan ilmu itu tidak ada aturan pembagiannya. Itu enaknya. Oke? Paman akhadahu, siapa yang berkehendak untuk mau mengambil ilmu, akhada bihadin wafirin, maka dia harus menggapai ilmu itu dengan bagian yang melimpah, dengan bagian yang rakus, dengan bagian yang semangat. Jadi ilmu itu Pak tidak akan bisa kita dapatkan sebelum kita jor-joran, ya, bahasa Jepangnya tahu jor-joran? Jor-joran untuk belajarnya. Ilmu tidak akan memberikan kepada kita hak dia tanpa kita berusaha semaksimal mungkin jor-joran, gitu kan? Tahu jor-joran? Semaksimal mungkin belajar. Nah, ya. Baik. Nah, itu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran bagi kita, bahan bakar bagi kita. Datangnya kita ke sini itu adalah untuk belajar, ya, dinaungi oleh malaikat, diberikan ridho para semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai kemudian hewan yang ada di dasar laut pun itu memberikan ampunan untuk kita. Cuman kita tidak merasa, ya. Padahal itu sesuatu hal yang menjadi janji Allah untuk kita. Wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtaqilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wa du'ailah. Ketahuilah, tidak ada posisi tingkatan yang lebih tinggi tingkatannya dari seorang yang para malaikat dan makhluk lainnya yang memberikan ampunan dan doa bagi para penuntut ilmu. Ya. Jadi tidak ada kemuliaan yang lebih dari ini. Ada seseorang yang kemudian didoakan oleh malaikat, malaikat pasti diijabah doanya kan? Pasti, karena malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu kan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan melakukannya. Jadi mana katanya kata penulis ini yang lebih tingkatan yang paling mulia dibandingkan para penuntut ilmu? Para penuntut ilmu itu mendapatkan doa dari para malaikat, ya, kemudian istighfar dari para malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa tad'u lahu ajnihataha, para malaikat membentangkan sayapnya. Wa innahu la yunafasu fi du'ai ar-rajuli ya as-salihi aw man yudhannu salahu fa kaifa bi du'ail malaika. Katanya, ya. Jika ada orang soleh atau misalnya yang dianggap soleh, itu doanya diperebutkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang si orang tersebut dianggap soleh atau soleh, kan kita pasti minta doanya, ya. Jadi misalnya tapi nyunkeun doa gitu kan. Sak antana naon namina teh nyuhun nya tabarukan lah gitu nya pangintennya. Maka pakai bi du'ail malaikah. Maka bagaimana lebih mulia mana dengan doa malaikat yang tadi gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita selalu berebut-rebut ingin didoakan oleh orang yang dianggap soleh, kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan kita langsung didoakan oleh malaikat dengan cara menuntut ilmu gitu. Tapi sekali lagi bukan untuk ditabrakan ini semua, tapi untuk dikolaborasikan. Kita menuntut ilmu, ya kita juga minta doa kepada guru-guru kita, ya, orang yang dianggap soleh, menurut semua orang, ya. Kita juga meminta doa darinya untuk misalnya kelancaran kita dalam urusan muamalah, urusan kita dalam menuntut ilmu, urusan karir kita dan seterusnya. Tapi dalam menuntut ilmu itu mendapatkan nilai plus dibandingkan dengan yang lainnya. Wa qad ikhtulifa fi makna wad'i ajnihatiha, ya. Dan sungguh
ada perbedaan mengenai makna malaikat membentangkan sayapnya. Fakila, ada pendapat yang mengatakan at-tawadu lahu. Ada yang mengatakan itu adalah sifat tawadu dari malaikat. Jadi malaikat membentangkan sayapnya itu adalah tawadu. Wakila, ada juga pendapat yang mengatakan maksud malaikat membentangkan sayap kepada para penuntut ilmu itu an-nuzulu indahu wal hudur ma'ahu. Malaikat turun di sampingnya dan hadir bersamanya. Ya. Sekali lagi jangan jangan digambarkan ya. Jangan dironsen ya. Seperti salah satu itu siapa yang viral di TikTok itu. Saya bisa meronsen katanya apa? Kuburan ini katanya ya. Saya bisa meronsen, saya bisa ngobrol dengan malaikat gitu ya. Dengan bahasa malaikat. Cuma bahasa apa? Nah, dengan bahasa malaikat jadi dia bisa ngobrol katanya dengan malaikat. Masyidi indah kasyida. Bahasa. Nah, itu tidak bisa karena malaikat itu gaib ya. Cuma apa? Makoli. Jadi malaikat itu gaib, tidak bisa. Ini adalah pendapat yang kedua. Malaikat itu katanya turun dan hadir bersama kita, ya. Tapi malaikat juga pernah menyamar sebagai manusia, betul? Tapi itu hanya berlaku ketika berdialog dengan Nabi SAW. Satu waktu, jadi begini Pak, proses turunnya wahyu, ya, proses turunnya wahyu. Kalau misalnya Jibril alaihi salam berbentuk wujud asli, berwujud fisik asli dia Jibril alaihi salam, maka Nabi SAW ketika menerima wahyu itu dalam riwayat Bukhari, kata Aisyah gemetaran, berkeringat Rasul itu ya, seperti mendengar suara lonceng dan seterusnya. Ketika Jibril dalam bentuk asli. Itulah kenapa Nabi SAW ketika di Gua Hiro itu disuruh baca Iqra ruas, ya. Kenapa? Karena Jibril dalam bentuk asli. Ya. Tapi terkadang wahyu itu disampaikan dalam Jibril alaihi salam itu menyamar sebagai manusia. Nah, ketika dalam kondisi yang seperti ini, maka Nabi SAW menerima wahyu dari Jibril itu, ya, tenang, tidak kesang ngobrol sebagaimana manusia. Satu waktu Nabi SAW sedang ngajar di majelis ta'lim, disaksikan oleh para sahabat, itu kan, tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian rapi, gitu kan, serba putih. Para sahabat tidak mengenali orang ini. Disebut orang dekat tidak ada yang kenal. Disebut orang yang jauh, orang ini tidak kelihatan bekas perjalanannya, gitu kan, tidak berkeringat dan seterusnya. Maka terjadilah dialog antara orang tersebut, yaitu Jibril dengan Nabi SAW. Kemudian bertanya, apa itu iman, Islam, ihsan, itu kan semua dijawab oleh Nabi SAW. Iman itu, Islam itu, ihsan itu. Tapi ketika pertanyaan yang terakhir, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Kata Nabi SAW, yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Kemudian sodaqta ya Muhammad, kemudian pergi orang tersebut, ya. Kemudian Nabi SAW ngobrol dengan para sahabat. Hal tadrun, kalian tahu siapa orang yang tadi? Justru kami bertanya-tanya, wahai Rasul, siapa orang yang tadi? Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang tadi itu adalah malaikat Jibril. Ya. Ini kalau para sahabat bisa ngobrol dengan gaya kita, Nabi telat ya ngasih tahunya. Kalau misalnya dikasih tahu dari awal, ya, niscaya kita akan selfie gitu kan, tanda tangan segala macam ya. Untung tidak dikasih tahu, ya, itu bahasa kitanya ya. Nah, Nabi SAW ketika ngobrol dengan malaikat itu biasa saja, karena malaikat Jibril itu menyamar sebagai manusia. Sekali lagi itu kejadian hanya pada diri Rasul. Kalau kita ada yang mengaku-ngaku misalnya bertemu dengan Jibril dan mengatakan kita orang tersebut misalnya nabi terakhir ya, dan bisa diajak ngobrol malaikat itu, nah itu apa kosakata yang pas untuk orang tersebut ya. Nah, wakila, ada pendapat juga ya, at-tauqir wa ta'zim. Ada pendapat yang tauqir. Tauqir itu menghargai, ta'zim mengapresiasi. Jadi kenapa malaikat membentangkan sayapnya itu? Karena dalam rangka menghargai orang yang datang menuntut ilmu. Wah, hebat ya. Meskipun misalnya ketika pulang di rumah banyak masalah lagi, misalnya ya teman katanya
beda cerita. Tapi ketika datang misalnya ke masjid ya, maka malaikat memberikan penghargaan, memberikan apresiasinya ya. Wakila, ada juga yang berpendapat maknahu tahmilu 'alaiha fatwa'inuhu ala bulugi maqasidih. Nah, ini ada juga katanya pendapat yang mengatakan bahwa maksud malaikat membentangkan sayapnya itu adalah malaikat membawa sayapnya dengan maksud untuk membantu mendapatkan apa yang diinginkan penuntut ilmu. Jadi memang datang ke sini untuk belajar, misalnya belajar akhlak ya dengan Ustadz Husna misalnya, belajar akidah dengan Ustadz Atim, fikih dengan Ustadz Saiful gitu kan. Memang pelajarannya beda-beda, tapi kita harus ada dalam hati itu seperti harapan kecil ya, yang dipanjatkan kepada Allah lewat kita menuntut ilmu. Maka itu nanti akan didoakan oleh para malaikat. Luar biasa sekali ya. Islam memuliakan para penuntut ilmu. Wa amma ilhamu al-hayawanat, adapun ilham al-hayawanat itu bil istighfari lahum, di mana mereka memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Faqila li annaha khuliqat li masalihil ibad wa manafi'ihim. Karena semua hewan-hewan itu diciptakan oleh Allah demi kemaslahatan manusia dan untuk kebermanfaatan bagi manusia. Jadi yang namanya hewan itu Pak, ya, itu bermanfaatnya bukan untuk dimakan saja sama kita gitu kan, tapi juga mereka mendatangkan manfaat, mendoakan kita gitu. Matakna ka ucing tonggal akting gitu kan. Atau kepada hewan yang lain gitu kan. Jangan terlalu ini ya, gitu juga mereka itu adalah makhluk Allah, dan mereka itu adalah mendoakan kita. Hanya kita tidak mengerti bahasanya ya. Ada yang tahu bahasa semut ya. Oke. Wal ulama hum alladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum. Dan para ulama itu ya, mereka adalah orang-orang yang bisa menjelaskan masalah halal dan masalah haram. Gitu kan? Jadi Pak, ayat Al-Quran itu global, umum. Hadis Nabi SAW juga bersifat umum. Nah, ketika ada kasus-kasus misalnya yang kontemporer yang tidak ditemukan di zaman Nabi, tidak ditemukan di zaman para sahabat misalnya ya, maka para ulama berkumpul, berijtihad, gitu kan? Apakah hukum ini itu halal atau haram misalnya gitu kan. Nah, yang bisa menentukan, menjelaskan mana halal mana haram itu adalah para ulama, karena mereka banyak belajar. Yang paling utama mereka harus belajar bahasa Arab dulu. Setelah bahasa Arab nanti dengan disiplin seluruh ilmu bahasa Arab masuk ke disiplin ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu Al-Quran dan turunannya, ilmu hadis dan turunannya gitu kan, ilmu usul fiqh, ilmu usul fiqh, kemudian fikih. Bahkan Imam Asyuyuti menyebutkan 14 syarat seseorang menjadi ahli tafsir. Harus menguasai matnul lughah itu namanya leksikologi gitu kan. Kemudian yang kedua paham nahwu, paham sorob gitu kan, paham badi, bayan, ma'ani. Kemudian harus paham istiqaq gitu kan, harus paham nasikh mansuh, harus paham asbabun nuzul, harus paham qiraat, harus paham tarikh, harus paham usul fiqh, akidah dan seterusnya sampai 14. Ya. Jadi ketika kita misalnya ada ulama misalnya yang terkemuka gitu kan, kemudian para ulama semuanya, kalau kita misalnya MUI gitu kan, memvonis misalnya atau memutuskan satu perkara ini keputusannya begini, itu bukan hasil ngobrol biasa-biasa, tapi memakai semua perangkat ilmu yang tadi untuk kemaslahatan umat. Nah, mereka itulah yang bisa menentukan, menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, tentu dengan naungan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa sununa bil ihsan ilaiha wa nafi dhurri anha. Mereka itu adalah bisa menjaga kebaikan agama dan bisa menyingkirkan hal-hal yang dianggap memadaratkan. Gitu ya. Isa sampai jam berapa? 7 lebih? 1 lebih? Lebih 1 lebih 2. Oke. Masih ada waktu ya? 5 menit lagi ya. Silakan berikutnya baca lagi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama'i
wa damu syuhada'i. Qala ba'duhum hadza ala anna a'la ma lisyahidi damuhu wa adna ma lil alimi midaduhu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fi dinin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Okay. Jadi Nabi SAW bersabda, yu'zanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damu syuhada. Nanti di hari kiamat akan ditimbang tintanya para ulama dan darahnya para syuhada. Tintanya ulama dan darahnya para syuhada. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, para ulama, hada ala anna a'lama lisyahidi damuhu. Ini disebabkan karena yang paling tinggi bagi orang yang mati syahid itu adalah darahnya, ya. Wa adna malil alimi midaduha. Sementara yang paling tinggi bagi para penuntut ilmu adalah tintanya, ya, pena. Tapi ini hadisnya dhaif ya. Hadisnya maudhu ya. Maudhu ya, hadisnya maudhu ya. Jadi nanti saya kasih ini saja ya, karena sebagian di sini ada hadis yang dhaif ya, ada hadis yang maudhu. Nanti mungkin bagi yang baca akan saya kasih tahu hadis-hadis yang maudhu ya. Itu kita lewat bacanya ya, kita fokus kepada hadis-hadis yang sahih dan hasan saja mungkin ya. Adapun hadis-hadis yang maudhu, yang dhaif tidak akan kita bahas ya. Nanti saya kasih tandanya ya. Nanti biar fokus kepada kisah-kisah para penuntut ilmu, bagaimana mereka berjuang untuk menuntut ilmu. Ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fi dinin, ya. Tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih mulia daripada kepakihan dalam agama. Wala faqihun wahidun, ya. Dan betul-betul satu orang yang dia itu memahami agama, asyaddu ala syaitani min alfi abidin, lebih setan takuti daripada 1000 orang ahli ibadah katanya. Jadi ayah hiji nu jago agama gitu kan, sama setan itu ditakuti daripada 1000 orang yang ahli ibadah ya. Nah, tapi ini hadisnya marfu ya. Baik ya, kita lewat satu lagi mungkin. Nanti saya kasih tanda ya, hadis-hadis yang maudhu. Sekali lagi hadis-hadis yang dhaif kita tidak kaji, kita fokus pada hadis-hadis yang sahih ya, atau yang hasannya nanti. Lanjut. Yang atasnya yahmilu. Yang ini ya. Lanjutannya. Wa anhu yahmilu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal golina wantihala al-mubtilina wa ta'wila al-jahilina. Iya ya. Nabi SAW bersabda, yahmilu hadal ilm min kulli khalafin uduluhu, ya. Orang yang membawa ilmu itu sampai kepada kita dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil dari mereka. Yanfu anhu tahrifal ghalibin. Jadi mereka itu menepis darinya penyelewengan dari orang-orang yang berlebihan, itu kan. Wantihalal mutlibin, dusta dari orang-orang yang batil. Wa ta'wilal jahilin, dan takwil penyelewengan tafsir dari orang-orang yang bodoh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan terus kaji kitab ini, dan masih banyak motivasi-motivasi dari Nabi SAW, kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu. Ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua untuk jadi bahan bakar untuk menuntut ilmu di hari-hari berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.